Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,18%. Dengan total market cap mencapai di 1,19 triliun US dollars. Dengan Bitcoin Indonesia pada hari meningkat sebesar 0,15%, cukup besar ya. Dengan peningkatan volume juga sebesar 44,09%. Lalu untuk Bitcoin kita bisa di sini terjadi peningkatan sebesar 0,36% dan sekarang trading di angka 29.427. Tetapi bad newsnya kita bisa di sini dia daily close-nya dengan jelas di bawah dari MA50 ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas di belakang ya. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat terjadi koreksi juga sebesar 0,5%-an di angka 1869. Lalu untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,45% di angka 243,58. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 0,5% di angka 70 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan sebesar 0,69% di angka 31 sen. Untuk Dogecoin terjadi koreksi sebesar 1,82% di angka 7 sen. Solana terjadi koreksi sebesar 1,62% di angka $24 lebih 68 sen. Dan untuk Tron terjadi koreksi yang signifikan sebesar 3,89% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 7 sen. Ya, kalau dibulatkan mungkin lebih tepatnya dekat ke 8 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu overview-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke ekonomi kalender, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX, di mana BingX ini adalah tentunya salah satu cryptocurrency exchanger yang sudah tidak asing lagi namanya, ya. Apa saja yang kita bisa lakukan di sini? Buat kita yang masih newbie, ya, kita bisa melakukan pembelian kripto secara cepat dan accessible dengan menggunakan buy crypto. Dan buat lo yang mungkin sudah biasa pengen akumulasi secara TA, bisa lakukan dengan di sini ya, spot. Dan juga kita bisa melakukan di sini derivatives trading, ada perpetual futures, ada juga standard futures. Dan buat lo nih, mungkin yang merasa bahwa, aduh, gue udah coba ya belajar TA, udah belajar sini, beli buku ini, beli buku itu, tapi masih belum bisa juga. Tapi pengen profit dari cryptocurrency market, bisa melakukan copy trade juga di sini. Atau kebalikan juga, buat lo yang ngerasa bahwa trading manual lo bagus banget, lo bisa pertimbangkan juga untuk di copy trade-nya dan tentunya bagi hasil ya. Nah, selain dari itu juga buat lo yang pengen greedy trading bisa lakukan di sini. Dan yang gak main-main adalah new user reward dari BingX. Luar biasa ya, 5.125 USDT siap untuk dibagikan bagi lo yang ingin ya. Nah, di sini untuk KYC saja lo bisa mendapatkan $20 dan seterusnya ya. Ada juga sampai 5.000 USDT trial fund yang lo bisa pakai ya. Dan selain itu juga BingX Indonesia sedang mengadakan Trade to Win campaign, di mana kita bisa memenangkan MacBook Air 2023, iPhone Pro Max, dan banyak lagi ya. Bagaimana cara ikutannya kita bahas di sini. Jadi apa saja yang kita bisa menangkan? Kita bisa menang bonus, token, rebate voucher, dan physical items. Nah, physical items yang paling jadi apa ya? Hadiah paling besarnya adalah MacBook Air 2023 ya. Nah, ini cara bekerjanya gimana? Yang pertama adalah ini berlangsung dari tanggal 17 Juli sampai tanggal 15 Agustus. Jadi waktunya masih cukup panjang ya. Dan untuk partisipan yang eligible ini hanya yang menggunakan link referral gua di bawah ya, karena ini dengan specific channel. Jadi kalau lu lu daftar sendiri nggak bisa ya. Nah, selain itu juga di sini ya untuk penghitungan volume itu principal dikali leverage. Jadi bukan lu harus masukin berapa duit, tapi berapa besar juga leverage yang lu pakai akan ngaruh juga ya. Di sini kita bisa memenangkan up to 9 rewards in total ya. Jadi bisa dibilang cukup banyak ya. Dan untuk perhitungan dari semuanya mulai dari si trial fund dan lain-lain bisa kita baca dengan detail di sini. Buat lo yang tertarik bisa pause dulu. Kalau lo sudah setuju semua bisa ikutan. Oke, dan yang pertama kita akan masuk dulu ke economic calendar untuk hari ini ya. Kita bisa lihat hari Senin, tetapi sesuai dengan DCWT kemarin ya. Nggak ada yang terlalu penting sayangnya dari US, hanya ada bintang 1 dan bintang 2 saja. Jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis ya. Nah, untuk besok coba kita intip dulu ada yang penting atau tidak ya. Dari US di sini ada 1 tapi hanya bintang 1 saja, kita skip. Oke, di sini ada 2, ISM Manufacturing dan juga ada JOLTS Jobs Opening ya. Yang nanti ini kita akan bahas detailnya besok. Ini akan keluar jam 9 malam.
Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke news. Untuk news ini datang dari Rusia. Buat lu yang ngikutin terus news dari Rusia tahu bahwa Wagner ini adalah semacam PMC, ya kayak Blackwater lah kalau dari versi US-nya. Nah, tetapi kemarin itu seperti mau melakukan kudeta. Dia sempat ke dia right to Moscow, ya bahkan sampai ada saling baku tembak juga. Jadi bisa dibilang cukup panas. Tapi sekarang belakangan ini udah nggak terlalu lah. Tapi karena rebellion itu ternyata trading pair antara rubel dengan tether meningkat dengan luar biasa besar ya. Trading volume meningkat sebesar 277%. Nah kalau gue pribadi sih berharap ini nggak sampai terjadi perang saudara lagi. Karena kenapa? Perang nggak pernah terlalu bagus untuk aset apapun begitu ya. Jadi ya semoga ini cepat beres ya, benar-benar dengan Ukraina juga cepat beres dan tidak terjadi perang saudara setelahnya ya. Dan kalau bisa sih ya gue berharap malah ini bisa menjadi suatu dorongan untuk orang-orang untuk mengadopsi kripto begitu ya. Sama kayak dulu orang-orang Ukraina waktu kabur dari Ukraina itu mereka banyak yang ya adopsi kripto gitu ya. Bahkan semua aset mereka masukkan ke kripto gitu. Mereka bawa dengan ledger saat mereka sudah berhasil kabur dari Ukraina. Nah, mereka masih punya uang gitu. Karena apa ya, jauh lebih gampang untuk kita dalam tanda kutip menyelundupkan kripto kita dengan ledger atau dengan OneKey atau kesan dengan hardware wallet dibandingkan dengan kita bawa langsung uang gitu, uang atau emas atau apapun juga lebih gampang untuk dicuri ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Ini kita ngomongin soal adopsi ya. Ini growth curve dari retail user BTC. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada satu tren yang masih sangat jelas. Para retail user ini semakin banyak yang memakai BTC gitu ya. Dan selain dari itu juga kalau kita lihat dia dalam 2 cycle kemarin, kalau cycle 3 tuh masih belum ya. Pertama juga belum, tapi 2 cycle terakhir yaitu 2018 dan 2022 lah ya, 2022-2021 itu dia cukup berhasil menunjukkan all time high ya. Jadi kalau dia ada surge yang lumayan tinggi dengan cepat ya seperti di sini ada probability itu local top atau all time high gitu ya. Tapi intinya satu. Intinya kalau orang nanya, "Bang, kenapa kita harus pertimbangkan BTC?" Ya selain kalau lo udah tahu ya alasan fundamentalnya kan hanya 21 juta saja, sampai sekarang belum ada komputer yang bisa ngehack BTC gitu ya, dan lain-lain. Ya kita lihat juga secara adopsinya. Adopsinya dari tahun ke tahun, dari cycle ke cycle itu eksponensial meningkat ya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Sayangnya kondisinya tidak sesuai harapan karena emang MA50 juga cukup ngebut naik ke atasnya ya. Kalau kita lihat di sini ya, PR-nya gagal. Dia gagal reclaim MA50. Berarti PR-nya masih stance sampai sekarang ya. Reclaim MA50, daily close di atas dari MA50. Kalau bisa sekalian juga daily close di atas dari 29.489 ya, karena seperti yang gue bilang sebelumnya, apabila ini reject oleh MA50 ya, ini bahkan sebenarnya sudah konfirmasi di MA50 sebagai rejection sebagai resisten ya. Ini ada potensi yang lumayan besar bisa mencapai ke 28.500-an, which is total bull support band. Gue udah bahas dari di sini ya. Jadi harusnya lu udah siap sih ya. Ada kemungkinan kena bull support band. Tapi ini final straw-nya gitu. Kalau sampai MA50 gagal di reclaim, tetap menjadi resisten, probability-nya cukup besar bisa sampai ke sini. Enggak 100%, tapi cukup besar ya. Oke, jadi itu untuk di daily-nya. Nah, untuk di weekly-nya, buat lu yang mungkin belum tahu bull support band itu di mana, kita akan kasih lihat di sini ya. Untuk bull support band itu, kita tutup dulu ini biar lebih gede ya. Bull support band itu sekarang ada di angka meningkat sedikit ya. Ini kan weekly close nih ya. Atau ya weekly candle baru lah. Sekarang tuh di 28.590. Kemarin di 28.521. Jadi peningkatan tipis. Nah, makanya di sini menjadi salah satu support yang penting ya. Karena ada confluence bull support band dan juga memang ada struktur di 28.500-an di daily begitu. Jadi kalau sampai dia mantul secara statistically it's good ya, biasanya akan terjadi rally atau pump yang signifikan gitu. Jadi semoga kalau sampai dia kena, kalau gue sih berharapnya nggak sampai kena, dia reclaim sama 50 dan naik ke atas.
Kalau sampai kena, semoga bisa mantul. Nah, pas mantul bisa pump seperti di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan masuk ke indeks dolar. Nah, untuk indeks dolar udah open nih harusnya ya. Oke. Nah, untuk indeks dolar ternyata ya masih oke lah sesuai harapan kita. Dia nggak tembus minimal ya. Jadi untuk sekarang semoga saja dia retest kedua di sini ya. Retest kedua, reject lagi dan membuat daily close di bawah dari EMA 20. Kalau bisa sekalian juga di bawah dari 100,99. Karena sekali lagi, korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah koreksi yang terbalik. Ya, jadi kita biasanya ingin dolar menurun atau melemah ya supaya risk on asset seperti Bitcoin, Nasdaq, S&P, Dow Jones dan lain-lain kecenderungannya bull market ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari hardware wallet dan tinggal di Indonesia tentunya ya, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brand yang ada di sini ya. Jadi nggak perlu lagi mikirin, aduh ini asli nggak ya bang? Ini compromise atau nggak ya? Yang pertama ini datang semua di seal ya. Dan yang kedua apa namanya? Lagi-lagi mereka authorized reseller. Jadi saat gua kontak dengan mereka itu secara detailnya untuk teknisnya itu langsung datang dari si produsen dari si hardware walletnya ya. Waktu itu gue udah pernah ngebahas mengenai si ini ya Ballet ya, Ballet dan OneKey. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Seperti biasa kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa sini secara posisi spotnya nggak ada perubahan signifikan karena EMA 50 masih belum bisa di reclaim. Maka yang tersisa sekarang secara spot adalah di buy limit kedua 28.597 dan buy limit ketiga di 28.000 pas lah, kita bulatkan jadi 28.000 pas. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai resisten ya. Nah, posisi shortnya sekarang dalam kondisi sedikit minus lah kayaknya ya, tapi sedikit banget. Nah, target TP di mana? Target TP pertama yang lebih konservatif tuh di sini di 28.873, which is adalah week terendah di tanggal 24 Juli kemarin ya. Ya benar, tanggal 24 Juli kemarin. Nah, untuk posisi short yang lebih agresif bisa target TP-nya di 28.587. Untuk posisi longnya, apabila Bitcoin berhasil reclaim ya, reclaim 50 dan reclaim 29.429, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai sebagai support ya, dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia kembali retest ke buy limit ketiga yaitu di MA50. Harusnya sih lu udah kena ya karena sudah dikasih beberapa kali kesempatan untuk ke MA50. Tapi buat lo yang mungkin masih ketinggalan juga, bisa pertimbangkan untuk buy limit di ketiga yaitu di 1859. Itu untuk posisi spotnya. Untuk posisi futures apabila terjadi retest kedua di MA50 pada hari ini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50. Dan untuk Mete, congratulations buat lo yang sudah buka posisi short kemarin karena sudah kena target TP ya. Kalau kita lihat secara persentase sih lumayan nih harusnya ya. Yap, lumayan. Sekitar 4%-an karena kemarin weeknya sudah mencapai ke target TP yaitu di MA50. Bahkan yang agresif pun di 68 sen kena ya. Untuk posisi spotnya berarti MA50 buy limit kedua sudah kena, buy limit ketiga juga kena. Buat lo yang ketinggalan silakan bisa diulangi lagi MA50 buy limit kedua dan buy limit ketiga di 68 sen. Untuk posisi future seperti pembahasan tadi ya, sudah kena posisi shortnya, target TP-nya kena dua-duanya. Buat yang konservatif dapat profit 4,18%, buat yang agresif 5,2% ya, not bad.
Untuk posisi longnya sudah terjadi retest pertama nih di MA50. Jadi andaikan pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 72 sen. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ya, kemarin dia berhasil bertahan di atas dari MA20, which is good ya. Nah, berarti kalau kita di sini dia sudah ada reclaim buy limit kedua ya. Jadi untuk sekarang buy limit kedua di Cardano adalah di MA20, tepatnya di 31 sen. Buy limit ketiga kita di 30 sen ya. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini kemarin sudah terjadi ya, bisa dibilang ini waktu lagi mau reclaimnya lah ya. Jadi hari ini retest pertama nih. Apabila daily close pada hari ini atau lebih tepatnya jam 7 pagi besok itu masih di atas dari MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi konfirmasi ya. Kita bisa limit long di situ dengan target TP kita di 32 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita nyontek ke tanggal 19 dan 20 kemarin. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat MA20 kemarin sayangnya nggak berhasil di reclaim ya. Udah ada wicknya tapi gagal. Tetapi di waktu bersamaan sudah terjadi retest pertama di buy limit ini berarti ke berapa nih? Ketiga ya. Nah, jadi untuk sekarang harusnya buy limit sudah kena semua, tapi mungkin yang ketinggalan boleh pertimbangkan di buy limit terakhir yang masih still stands ya, yaitu di 69 sen ya. Oke, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest pertama di resisten maupun di support. Jadi hari ini lu bisa limit posisi long, kalau kena sini konfirmasi. Nah, untuk di waktu bersama juga posisi short bisa lu pasang juga di sini ya, karena sudah terjadi retest 1 juga di hari yang bersamaan terjadi 2 kali retest ya. Untuk posisi longnya target TP-nya di 50. Untuk posisi shortnya target TP-nya adalah di 69 sen. Tinggal kita balik logikanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP dan juga ending dari CVT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.